Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala manhajihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan kita karena atas nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini. Mulai dari nikmat iman dan Islam, nikmat keamanan, nikmat kesempatan, termasuk di dalamnya nikmat kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, anak-anakku sekalian, sebagai orang-orang yang masuk dalam kategori anak-anak yang lulus pada seleksi PPDB yang dilaksanakan oleh SMP Islam Terpadu Kurata Ayun Palu. Tentunya ini semua kita harus syukuri, dengan harapan kalau kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat tersebut kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmat-nikmat yang telah kuberikan, maka pasti aku akan berikan lagi tambahan nikmat-nikmat tersebut. Dan apabila kalian mengingkari nikmat-nikmat yang telah kuberikan kepada kalian, ketahuilah sesungguhnya azabku amat pedih. Demikian pula anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita tidak boleh melupakan jasa dari Nabi besar Muhammad SAW. Atas jasa-jasanya tersebut yang telah membawa syariat Islam ini ke permukaan bumi, maka kita selaku umat Muhammad SAW sepatutnya lah untuk senantiasa tidak pernah melupakan dalam pertemuan-pertemuan kita kesempatan-kesempatan di mana ada keluangan, ya, pada kita untuk berselawat kepada Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Anak-anakku sekalian, materi pertama kita pada pagi hari ini, pada hari pertama MPLS ini, adalah wawasan Wiyata Mandala, yang mana materi ini ditempatkan sebagai materi pertama karena dia akan mencakup pembahasannya sebagai pembahasan awal, pembahasan dasar pada materi-materi selanjutnya. Oleh karena itu, diharapkan kepada anak-anakku sekalian untuk betul-betul memperhatikan materi ini, mempersiapkan catatan-catatan kecilnya, karena
insya Allah sesudah materi ini juga akan ada ujiannya, akan ada tesnya, yang mana tes ini juga bisa menentukan apakah anak-anakku ya lulus dalam PLS atau tidak. Oleh karena itu ya diharapkan ya walaupun dalam suasana daring seperti ini ya tidak langsung melihat wajah daripada anak-anakku sekalian, kita tidak melakukan tatap muka, tetap diharapkan partisipasi aktif daripada anak-anakku sekalian. Insya Allah materi kita disampaikan dari Sekolah SMP Islam Terpadu Qurrata A'yun Palu. Jadi ini adalah lambang sekolah kita. Kemudian nama sekolah kita SMP atau Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Qurrata A'yun Palu. Jalan Jati Super, Kompleks Tawanjuka Square. Adapun nomor HP yang dipasang di sini, ya Ustadz pasang nomor HP-nya Ustadz sendiri selaku kepala sekolah, yaitu 082 313 77517. Anak-anakku sekalian, materi kita seperti mana sudah disampaikan adalah materi wawasan wiyata mandala. Ya, adalah materi wawasan wiyata mandala. Yang mana ya tentunya dalam materi ini ketika disampaikan tentang wawasan wiyata mandala tersebut, maka anak-anakku sekalian akan bertanya-tanya, apa itu wawasan wiyata mandala? Untuk menjawab itu semua, maka kita mulai materi kita ini dengan pengertian. Tujuannya disampaikan pengertiannya supaya kita bisa memiliki pengetahuan atau kita menjadi tahu apa yang akan dibicarakan ya dalam kegiatan ini. Pengertian wawasan wiyata mandala. Wawasan secara bahasa ya, karena wawasan wiyata mandala ini terdiri dari 3 suku kata. Yang pertama adalah wawasan yang berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu. Maksudnya tanggapan indrawi adalah sesuatu yang bisa diindra. Ya, mungkin anak-anakku sekalian sudah belajar di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau ilmu alam tentang panca indera. Ya, panca indera itu meliputi mata ya atau 5 indera. Ya, mata, kemudian telinga, kemudian hidung, kemudian lidah atau mulut, ya, dan kulit, ya, sebagai alat peraba yang bisa merasakan ya sesuatu. Apa gunanya mata? Ya untuk bisa melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk merasa, ya kemudian ya demikian pula ya di dalamnya adalah ada kulit ya
sebagai alat perabah. Anak-anakku sekalian, itulah yang dimaksud dengan panca indera. Artinya, apa yang bisa dilakukan seseorang, apa yang diketahui oleh seseorang yang sumber informasinya itu adalah panca indera. Karena dia dengar sesuatu, karena dia cium sesuatu, atau dia rasakan, ya. Jadi yang seperti itu. Jadi segala apa yang bisa diketahui oleh seseorang lewat panca indera itu, ya, maka itu akan menjadi sesuatu yang bisa dia ketahui. Kemudian anak-anakku sekalian, yang selanjutnya adalah wiyata. Ya, apa yang dimaksud dengan wiyata? Wiyata berarti pendidikan. Ya. Wiyata berarti pendidikan. Kemudian yang selanjutnya adalah mandala. Mandala secara bahasa berarti lingkaran, bundaran, bulatan, atau lingkungan. Maka anak-anakku sekalian, dari tiga pengertian ya suku kata yang ada ini, maka kita bisa memberikan kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan wawasan wiyata mandala itu adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Artinya, yang kita mau bicarakan di dalam materi ini, anak-anakku sekalian, adalah kita bicara lingkungan sekolah. Ya, kita akan berbicara tentang lingkungan sekolah. Sekolah apa itu? Ya, tentunya karena kita bersekolah di SMP Islam Terpadu Kurata Ayun Palu, maka dalam pembahasan wawasan wiyata mandala kita ini adalah ya bagaimana kita memandang ya SMP Islam Terpadu Kurata Ayun Palu ini, hingga kemudian kita kenal betul dengan sekolah ini, sehingga kita merasa sebagai orang yang bersekolah di sekolah ini. Anak-anakku sekalian, perlu untuk kita ketahui bahwa sekolah itu bila ditinjau dari lingkungan pendidikan dan pembelajaran memiliki beberapa fungsi, ya, memiliki beberapa fungsi. Atau mungkin bisa dimasukkan di dalam catatannya adalah fungsi-fungsi sekolah, ya, fungsi-fungsi sekolah. Yang pertama adalah mengemban misi pendidikan. Ya, fungsi sekolah adalah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain. Ya, tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang lain. Misalnya, sekolah mau digunakan untuk tujuan berjualan, atau sekolah digunakan untuk tujuan-tujuan politik, ya, sehingga di dalam sekolah kita bikin geng-geng atau yang lainnya, anak-anakku sekalian. Yang jelas bahwa fungsi dari sekolah yang pertama itu adalah untuk mengemban misi pendidikan. Yang kedua, sekolah harus, ya, fungsi yang kedua sekolah adalah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Ya, fungsinya adalah di dalam sekolah itu harus ada ciri khas masyarakat belajar. Apa itu ciri khas masyarakat belajar? Ya, tolong ini dicatat, ya, karena tidak ada di slide kita. Bahwasanya ciri khas
masyarakat belajar adalah yang pertama ada tenaga kependidikan di dalamnya. Ya, ada tenaga kependidikan yang mana mereka ini akan mengurus administrasi sekolah. Yang kedua, ya, ciri kedua daripada masyarakat belajar itu adalah ada siswa. Ya. Ada siswa dan ada guru. Dan yang ketiga ada ruang belajar. Walaupun yang dimaksud dengan ruang belajar tidak mesti harus ada gedungnya. Bisa saja orang belajar di alam terbuka. Yang jelas ada ruang belajar, ada tempat belajar. Dan yang selanjutnya adalah ciri khas masyarakat belajar itu yaitu ada organisasi sekolah. Yang di dalamnya tentunya kalau ada organisasi sekolah mesti harus ada kepala sekolah. Kemudian di dalamnya ya ada wakasek, ya, wakil kepala sekolah. Kemudian ada wali kelas. Ya. Jadi yang seperti itu. Jadi ada organisasi sekolah. Maka bukanlah dikatakan sekolah kalau ternyata ada sekolah tidak ada gurunya. Atau ada guru, ada sekolahnya, ada kelasnya, tapi tidak ada muridnya. Ya. Atau tidak ada orang yang ditunjuk jadi kepala sekolah di situ. Dan tidak ada orang yang mengurus urusan-urusan administrasi. Maka itu bukan sekolah namanya. Makanya kalau orang berbicara sekolah, insya Allah juga di SMP Islam Qurrata Ayun Palu, maka kita akan mendapati ada kepala sekolah, ada wakasek, ya, wakil kepala sekolah, ada guru, ada tenaga kependidikannya, bahkan sampai ada satpamnya dan seterusnya. Yang selanjutnya anak-anakku sekalian, ya, adalah ya fungsi sekolah yang ketiga, yaitu terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Jadi berupaya untuk senantiasa selalu berada pada suasana nilai-nilai positif yang ada dalam sekolah. Kita harus pahami, kita harus sadari, ya, kita harus kuasai, kita harus ya menghayati. Termasuk diantaranya adalah pelajaran-pelajaran yang diberikan, baik itu pelajaran-pelajaran umum maupun pelajaran-pelajaran agama. Berupaya untuk dikuasai, berupaya untuk dihayati, diamalkan. Ya, karena itu semua adalah nilai-nilai positif buat kita. Kemudian yang namanya sekolah, fungsi yang lain, yang selanjutnya adalah sekolah menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya. Ya. Di sekolah harus menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya. Karena di sekolah ada yang namanya misi pendidikan. Makanya sekolah dia tidak sama dengan pabrik misalnya. Sekolah tidak sama dengan pasar. Kenapa? Karena di sekolah itu adalah tempat untuk mengajari manusia, untuk memperbaiki manusia. Ya, anak-anakku sekalian. Makanya orang yang ada di sekolah ya harus siap untuk menjadi ya manusia yang baik, manusia yang maju. Anak-anakku sekalian, yang selanjutnya adalah cara
mewujudkan wawasan wiyata mandala. Perlu anak-anakku sekalian ketahui bahwa kalau kita berbicara tentang sekolah atau wawasan wiyata mandala itu ada 5 komponen penting di dalamnya. Ya, atau namanya sekolah, namanya lingkungan sekolah itu, maka di sana ada 5 komponen penting. Yang pertama adalah ada kepala sekolah yang berperan di sekolah itu untuk mengatur jalannya sekolah itu dengan baik. Kemudian yang kedua, dalam sekolah itu ada peran guru. Ya, ada peran guru, ya, guru berperan untuk mengajari anak-anak yang ada di sekolah tersebut. Yang ketiga ada peran sivitas akademika, yang tentunya sivitas akademika ini ya merupakan kumpulan warga sekolah yang lebih besar, yang di dalamnya meliputi ada tenaga administrasi, bahkan sampai kepada satpam, cleaning service dan lain-lain sebagainya. Karena ini semua mereka lah yang akan membantu bagaimana proses kegiatan di sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Yang keempat juga ada peran murid. Jadi wawasan wiyata mandala akan berjalan dengan baik bila ada murid di dalam dan murid itu berperan ya dengan baik. Kemudian yang kelima adalah ada peran masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar tidak boleh kita sepelekan. Insya Allah akan dijelaskan selanjutnya anak-anakku sekalian, yaitu apa itu peran kepala sekolah. Ya, apa itu peran kepala sekolah? Yang pertama adalah kepala sekolah memiliki kewenangan atau berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Jadi yang paling bertanggung jawab, ya, kalau ada masalah di sekolah, yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah. Yang kedua adalah ya, karena dia yang paling bertanggung jawab di sekolah, ya, maka kepala sekolah itu harus dihormati dan memiliki wibawa. Artinya siapapun orang yang berkepentingan dengan sekolah itu harus melalui kepala sekolah. Tidak boleh dia masuk-masuk saja tanpa izin kepala sekolah. Tiba-tiba mau berjualan di sekolah, ya misalnya, tanpa izin kepala sekolah. Demikian pula kegiatan-kegiatan yang lain. Harus ya sepengetahuan kepala sekolah. Dan ini adalah masuk pula dalam poin yang ketiga, ya, karena semuanya sepengetahuan kepala sekolah, maka semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan tindakan yang dia lakukan itu harus seizin kepala sekolah. Yang selanjutnya adalah ya, kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama. Jadi juga kepala sekolah bukan semau dia saja, bukan semau gue. Ya, tetapi kepala sekolah harus juga punya patokan, punya pegangan ya dalam kegiatan-kegiatan sekolah atau program-program sekolah. Dia harus mengikut ke situ, yang mana program sekolah ini disusun bersama dengan komite sekolah, atau kalau di tempat kita selain komite sekolah juga ada yayasan, ya, ada yayasan. Yang selanjutnya anak-anakku sekalian, peran kepala sekolah adalah menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, ya, yayasan, komite sekolah dan pihak keamanan setempat. Yang selanjutnya anak-anakku sekalian adalah fungsi peran kepala sekolah menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk sarana maupun peraturan dan tata tertib. Jadi jangan bilang ini kepala sekolah ini salah sedikit ada aturan, ya kita tidak bisa berbuat seperti ini, ya maka ada lagi keluar aturan dan seterusnya. Memang fungsi kepala sekolah seperti itu,
Kenapa? Karena kalau tidak ditertibkan, maka sekolah itu akan menjadi semeraut. Yang selanjutnya adalah mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil, intern antara guru, ya, rapat dengan wali murid, ya, bahkan boleh jadi juga kepala sekolah akan melakukan rapat dengan siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah, seperti pramuka, PMR. Ya, kalau di sekolah kita ada kegiatan-kegiatan yang lain seperti pembinaan khutbah Jumat, kegiatan tarbiyah, ya, pembinaan akhlakul karimah, dan juga ada kegiatan yang lain ekstra seperti panahan, ada kegiatan bela diri dan seterusnya. Dan ini memang adalah merupakan tugas daripada kepala sekolah untuk mengadakan semua itu. Kemudian yang selanjutnya anak-anakku sekalian, selain kepala sekolah ada juga guru. Apa peran guru anak-anakku sekalian? Peran guru yang pertama adalah menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Jadi guru itu kan mau diikuti, harus diikuti. Guru itu dicontoh. Guru itu yang mengajari kita. Maka ada peran guru di situ. Yang selanjutnya menjadi tauladan di masyarakat. Mungkin ini silakan dibaca karena waktu. Kemudian guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Jadi guru jangan di sekolah saja itu guruku. Kalau di luar sekolah bukan guruku. Di luar sekolah dia anak buahku. Ya, atau di luar sekolah dia adalah temanku dan seterusnya. Jadi guru itu adalah tetap guru kita, baik dia di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian karena dia adalah guru kita, maka guru itu harus digugu dan ditiru. Apa maksudnya digugu? Digugu adalah apa yang dia sampaikan, apa yang dia bilang itu kita benarkan. Ya. Makanya insya Allah guru tidak boleh bicara sembarangan, ya, karena kita akan ikuti, kita akan contoh. Ya. Yang selanjutnya anak-anakku sekalian adalah ada peran sivitas akademika, ya, yang di dalamnya ada tata usaha, ya, nanti akan dibuka sendiri, ya, akan dilihat sendiri, ya, mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua, perangkat sekolah yang lain seperti ada pegawai, ada satpam, ada tukang kebun. Ya, kalau sekolah kita karena sempit ya, mohon maaf ini kita belum punya kebun. Kemudian ada ya piket dan lain-lain. Kemudian ya peran dalam ya cakupan peran sivitas akademika ini juga, semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Kemudian selanjutnya anak-anakku sekalian adalah ada juga murid. Ya, disinilah anak-anakku sekalian semuanya. Yaitu peran murid adalah menaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Jangan bilang saya anak kepala sekolah, saya anaknya menteri pendidikan, saya anaknya Jokowi, ya, maka saya tidak perlu ikut. Namanya murid itu berperan menaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Nanti insya Allah tata tertibnya akan dibahas juga dalam MPLS ini pada materi terakhir, yaitu materi budaya sekolah. Yang kedua, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Ya. Yang ketiga, hormat dan sopan kepada teman. Ya, jadi dengan teman juga kita harus bicara sopan. Jangan ya sembarang bicara, ya, atau bicaranya bicara kotor, bicara kasar dan seterusnya. Kemudian ya peran murid juga di sekolah itu harus belajar dengan tekun, ya, harus belajar dengan tekun. Karena untuk bisa mendapatkan hasil yang baik itu kunci yang utamanya adalah tekun, harus rajin, ya. Baru kemudian setelah itu bisa ditunjang juga dengan
kecerdasan, kepandaian. Tapi kepandaian ada yang namanya kepandaian rata-rata IQ seseorang. Dan kemarin kalian juga sudah mengikuti tes IQ. Alhamdulillah IQ-nya itu paling minimal IQ normal. Jadi insya Allah tidak masalah dari sisi kecerdasan itu. Yang selanjutnya anak-anakku sekalian adalah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Ya, jangan malas. Ya, karena memang itu peran murid. Bagaimana sekolah mau jalan dengan baik kalau tidak dilaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru? Bagaimana mau bisa mendapatkan nilai yang baik? Bagaimana mau naik kelas? Bagaimana mau lulus? Insya Allah di sekolah kita SMP Islam Qurrata Ayun Palu, semua siswa akan bisa dapat nilai baik, akan dapat nilai terbaik. Ya, namun tentunya ada catatannya, yaitu siswa yang mau. Siswa yang mau, yang tidak mau, ya tentunya tidak akan diberikan nilai yang baik. Kenapa? Masa kita mau kasih dia nilai yang baik sementara dia tidak mau? Bagaimana diketahui siswa yang mau baik, yang mau dapatkan nilai yang baik adalah siswa yang mengikuti petunjuk, ya, arahan-arahan guru. Termasuk diantaranya adalah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Ya, kita punya orang tua, punya ayah bunda, punya keluarga besar, ya, punya hidup di masyarakat. Kita jagalah nama baik. Jangan gara-gara kita orang tua kita dicela orang. Jangan gara-gara kita sekolah kita dicela orang. Kemudian yang selanjutnya menjauhi narkoba. Ini anak-anakku sekalian, ini narkoba merusak. Siapa yang anak-anak yang terkena narkoba biasanya umurnya tidak lewat dari 10 tahun sesudah itu. Ya, makanya ya jaga diri Anda. Ya, jangan sampai terkena narkoba ini. Kemudian menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Jangan sampai merusak sekolah kita. Ya, anak-anakku sekalian. Kemudian yang selanjutnya menjaga keamanan sekolah. Ya. Termasuk menjaga keamanan sekolah adalah jangan sampai ikut tawuran, serang sekolah orang, maka orang akan serang juga sekolah kita. Ya. Kemudian melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah atau BP. Ya. Kemudian memelihara lingkungan sekolah, jangan sampai merusaknya, anak-anakku sekalian. Ya. Yang kelima, dalam sekolah itu juga ada peran masyarakat. Apa peran masyarakat, anak-anakku sekalian? Ya, mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan proses belajar mengajar. Jadi jangan dikira masyarakat itu tidak ada fungsinya. Mereka juga mendukung. Ya, masyarakat di sekitar sekolah kita juga mendukung. Makanya masyarakat juga jangan diganggu. Jangan kita di luar sekolah ugal-ugalan, ya, anak-anaknya masyarakat lewat kita hadang, ya, atau yang lainnya, anak-anakku sekalian. Kemudian yang selanjutnya adalah memberi saran, ya. Jadi masyarakat bisa memberikan saran dalam kemajuan untuk proses, ya, kemajuan belajar mengajar di sekolah kita. Yang selanjutnya adalah ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Itu masyarakat, ya. Bayangkan kalau masyarakat tidak ikut menjaga kita, maka kita was-was, ya, anak-anakku sekalian. Kemudian mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah, ya, melalui yayasan, melalui komite sekolah. Itu peran masyarakat. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, sekolah sebagai kawasan wisata Mandala itu pada dasarnya ada 7K di dalamnya. Yang pertama adalah, ya, keamanan atau kenyamanan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga kedisiplinan, keempat kerindangan, kelima kebersihan, keenam keindahan, dan ketujuh ketertiban. Yang anak-anakku tentunya semuanya tahu, ya. Jadi sebagai kawasan wisata Mandala 7K. Anak-anakku sekalian, kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan sekolah. Maka sekolah itu tidak boleh digunakan, ya, yang pertama sebagai promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan sekolah. Kemudian yang selanjutnya tempat penyebaran aliran sesat, itu tidak boleh, ya. Kemudian propaganda politik, ya, tidak boleh tempat kampanye. Kemudian syuting film tidak boleh,
Kalau ada syuting film di sekolah harus ada izin Pemda. Kemudian kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan atau perselisihan sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Ya, yang seperti itu anak-anak sekalian. Selanjutnya adalah mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala. Jadi mungkin kita percepat. Ya, ada tahap preventif, ya, yaitu memelihara sekolah melalui 7K tadi, kemudian suasana harmonis antar warga sekolah, membentuk jaring pengawasan razia, ya, kemudian menghilangkan bentuk ya peloncoan saat MOS, dan demikian pula tidak boleh ada bullying di sekolah. Yang selanjutnya adalah mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler, sebab kalau tidak diisi itu biasanya akan muncul ide-ide yang tidak baik. Kemudian yang 6, meningkatkan keamanan dan ketertiban, ya, dan anak-anakku sekalian, untuk represif ada beberapa, yaitu menamaikan pihak yang terlibat perselisihan, kemudian menetralisis isu yang negatif yang berkembang, kemudian berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah, kemudian penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah, kemudian mengadakan bimbingan dan penyuluhan, dan memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Mungkin ini saja anak-anakku sekalian yang bisa saya sampaikan, karena waktu ya dalam daring ini tidak lama, maka mudah-mudahan ada manfaatnya. Seperti mana tadi akan ada nanti soal yang harus anak-anakku sekalian isi. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.